Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nani Harta Juniati. Saya adalah mahasiswi semester 4 dari program studi pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika. Pada kali ini saya akan membahas tentang taksonomi pembelajaran. Apa sih itu taksonomi? Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Jadi, pada kali ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, apakah pengertian taksonomi? Yang kedua, bagaimana sejarah taksonomi Bloom? Yang ketiga, apa saja ranah taksonomi Bloom? Yang keempat, bagaimana taksonomi Bloom dirubah? Yang kelima, bagaimana cara menggunakan taksonomi Bloom? Nah, apa sih tujuan kita membahas ini? Yang pertama itu untuk memahami pengertian dari taksonomi. Yang kedua untuk mengetahui sejarah taksonomi Bloom. Yang ketiga untuk mengetahui arah ranah taksonomi Bloom. Yang keempat untuk memahami perubahan taksonomi Bloom. Yang kelima untuk mengetahui cara menggunakan taksonomi Bloom. Nah, apa sih itu taksonomi pembelajaran? Taksonomi pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran terfokus pada proses penyampaian informasi dan penanaman konsep-konsep baru. Nah, kita dapat melihat level ranah dapat digambarkan dalam bentuk piramida berikut. 3 level pertama atau terbawah merupakan lower order thinking skills, sedangkan 3 level berikutnya higher order thinking skill. Namun, demikian pembuatan level ini bukan berarti bahwa lower level thinking penting. Justru, lower order thinking skill ini harus dilalui dulu untuk naik ke tingkat berikutnya. Skema ini hanya menunjukkan bahwa semakin tinggi, semakin sulit kemampuan berpikirnya. Kemudian, sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikologi Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata presentasi terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Akhirnya, pada tahun 1956, Englert dan Bloom, Hill dan Cardwell berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, apa sih taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga tinggi. 3 domain atau ranah kemampuan intelektual atau intellectual behaviors. Yang pertama, domain kognisi. Domain kognisi adalah suatu ranah kemampuan berpikir tentang fakta-fakta spesifik, pola prosedural, dan konsep-konsep dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Kemudian ada domain afeksi. Domain afeksi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat emosional, seperti perasaan, nilai, apresiasi, antuisme, motivasi, dan sikap. Yang ketiga ada domain psikomotorik. Domain ini termasuk mengingat kembali fakta-fakta tertentu, pola prosedural, dan konsep untuk membantu pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan. Kemudian bagaimana revisi taksonomi Bloom itu? Jadi revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi 2 poin. Yang pertama, perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Yang kedua, perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis. Namun, urutan level masih sama, yaitu
dari terendah hingga yang tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Nah, kita dapat melihat perubahan istilah dan pola level taksonomi Bloom dapat digambarkan seperti berikut. Dalam menginterpretasikan piramida secara logika adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita memahami sebuah konsep, maka kita harus mengingatnya terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum kita menerapkan, maka kita harus memahaminya terlebih dahulu. Yang ketiga, sebelum kita menganalisa, maka kita harus menerapkannya dulu. Yang keempat, sebelum kita mengevaluasi, maka kita harus menganalisa dulu. Yang kelima, sebelum kita kreasi atau menciptakan sesuatu, maka kita harus mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi. Kemudian cara menggunakan taksonomi Bloom. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, apakah peningkatan knowledge, skills, atau attitude. Yang ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan. Taksonomi pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran terfokus pada proses penyampaian informasi dan penanaman konsep-konsep baru. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual atau intellectual behaviors, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Ranah afektif mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, minat, motivasi, dan sikap. Sedangkan ranah psikomotorik berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan keterampilan motorik atau kemampuan fisik, berwenang dan mengoperasikan mesin. Para trainer biasanya mengkaitkan ketiga ranah ini dengan knowledge, skill, and attitude. Kognitif menekankan pada knowledge, afektif pada attitude, dan psikomotorik pada skill. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.